Selamat pagi semua. Apa kabarnya? Harapan saya kita semua dalam keadaan sehat. Amin. Saya percaya pagi hari ini Tuhan hadir di tempat kita masing-masing, di tengah-tengah keluarga kita, dan saya percaya kuasanya tidak terbatas ruang dan waktu. Amin. Pagi hari ini saudara memuji Tuhan, meninggikan Tuhan. Saya percaya Tuhan bertata di atas puji-pujian kita. Dan ketika dia bertata, dia hadir, dia berikan kita kemenangan, berikan kita kekuatan yang baru, berikan dia sukacita, berikan damai sejahteranya atas setiap kita. Amin. Amin. Mari setiap kita siapkan hati, kita mau berdoa sebelum kita mulai ibadah kita pagi hari ini. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk hari Minggu, hari Sabat-Mu yang luar biasa ini Tuhan, yang begitu indah buat setiap kami untuk kami kembali berkumpul untuk memuji, menyembah Tuhan bersama-sama dan mendengarkan firman Tuhan. Kami berdoa Bapa dari awal permulaannya ibadah ini, pertengahan hingga akhirnya Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Biar nama-Mu dimuliakan, nama-Mu ditinggikan, dan kami percaya kuasa-Mu nyata dalam hidup setiap kami pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami mau memuji, kami mau bersukacita bersama-sama di dalam puji-pujian kami, meninggikan Engkau Tuhan. Terima kasih, kami berdoa menyerahkan ibadah kami ini dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita serukan. Amin. Amin. Mari tempat kita masing-masing, kita memuji Tuhan. Saudara bisa berdiri, saudara bisa bertepuk tangan, saudara bisa bersorak untuk Tuhan. Amin. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Amin. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadiratnya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Semua dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia, Tuhan Raja Maha Besar. Amin. Dialah Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Amin. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadiratnya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia, Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia, Tuhan Raja Maha. Dengan bersuka bernyanyilah, batu keselamatan, puji Dia, Tuhan Raja Maha Besar. Sekali lagi kita mau sama-sama nyanyikan bahwa Tuhan adalah Raja yang Maha Besar. Dia mencipta dunia ini. Segala pujian kembali bagi Tuhan. Katakan, Tuhan Raja. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung,
hadiratnya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, batu keselamatan puji Dia, Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan puji Dia, Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha, Tuhan Raja Maha, Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Dia Raja segala raja. Amin. Mari siapkan hati kita mau menyembah Tuhan. Saya percaya satu hal, ketika umat Tuhan berkumpul menyembah Tuhan, hadiratnya turun dan melawat setiap kita. Dan saya percaya hadiratnya itu membawa kemenangan, membawa kesembuhan, membawa pemulihan. Amin saudara. Mari siapkan hati kita. Tuhan, ini kami semua di tempat kami masing-masing. Doa kami pagi hari ini Tuhan, seperti doamu Tuhan, supaya tubuhmu bersatu. Biarlah kami sebagai jemaat Tuhan, kami menjadi satu ya Tuhan. Jadikan kami satu, seperti Kau dan Bapa satu. Pagi hari ini kami datang Tuhan. Mungkin tempat kami terpisah, tapi kami percaya bahwa di dalam roh kami bersatu, memuji, menyembah Tuhan. Dan kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami berdoa, biar kasih-Mu melawat kami Tuhan. Haleluya Tuhan. Biar dunia bisa melihat Engkau, bisa melihat kasih Tuhan itu dari kami jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama nyanyikan pujian ini. Dalam penderitaanmu Kau menengadah dan berdoa, agar kami bersatu seperti Bapa dan Engkau satu. Maka dunia pun tahu akan keagungan kasih-Mu. Dan betapa besarnya anugerah dan kebaikan-Mu. Engkau Tuhan kekal dan maha kuasa, tiada yang mustahil bagi-Mu. Kami berpaling, rendahkan hati, jadikanlah kami seperti-Mu. Kami hadir menghadap tahta-Mu, bersama menyembah di rumah-Mu, agar dunia melihat kasih-Mu. Yesus Kau Raja, teguhkan kami satu. Haleluya. Maka dunia pun tahu akan keagungan kasih-Mu, Yesus.
Betapa besarnya anugerah dan kebaikan-Mu. Engkau Tuhan kekal dan maha kuasa, tiada yang mustahil bagi-Mu. Kami berpaling, rendahkan hati, jadikanlah kami seperti-Mu. Kami hadir menghadap tahta-Mu, bersama menyembah di rumah-Mu, agar dunia melihat kasih-Mu. Yesus Kau Raja, teguhkan kami. Kami hadir menghadap tahta-Mu, bersama menyembah di rumah-Mu, agar dunia melihat kasih-Mu. Yesus Kau Raja, teguhkan kami satu. Jadikan kami satu, seperti Kau dan Bapa satu. Kami hadir menghadap tahta-Mu, bersama menyembah di rumah-Mu, agar dunia melihat kasih-Mu. Yesus Kau Raja, teguhkan kami. Kami hadir menghadap tahta-Mu, bersama menyembah di rumah-Mu, dunia melihat kasih-Mu. Yesus Kau Raja, teguhkan kami satu. Jadikan kami satu, seperti Kau dan Bapa satu. Dunia lihat Kau dalam kami, Yesus. Terima kasih Tuhan. Doa kami pagi hari ini Tuhan, biar seperti Kau dan Bapa satu, demikianlah jemaat-Mu Tuhan. Kami bersatu hati memuji menyembah Tuhan. Kami bersatu hati saling mendukung satu dengan yang lain Tuhan. Biar ada kesatuan di tengah-tengah rumah-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, saudara-saudara. Selamat pagi semua ya. Kayaknya enak emang kalau interaktif ya. Ada suara-suara yang menyambut, nggak seperti bicara ke benda mati gitu. Shalom, shalom. Enak banget gitu ada yang nyambut. Luar biasa lagu tadi memberkati kita ya. Lagu kedua apa judulnya tadi Wil? Teguhkan kami satu. Teguhkan kami satu ya. Oke, kita akan mendengarkan sharing firman Tuhan ya. Sebelumnya kita akan berdoa dulu ya. Bapak, kami bersyukur pagi hari ini kami bisa berkumpul sebagai satu komunitas Tuhan, sebagai satu keluarga rohani Tuhan. Kami mau saling membangun, kami mau belajar Tuhan tentang kebenaran Tuhan, tentang tuntunan-Mu bagaimana kami harus hidup Tuhan.
Bicaralah pada setiap kami Tuhan, ini kami, hati kami terbuka, biar firman-Mu, kebenaran-Mu Tuhan, boleh jatuh di tanah hati kami yang subur dan akan berbuah dengan lebat. Dalam nama Tuhan Yesus, kita sama-sama katakan, amin. Ya, Saudara, saya akan langsung aja masuk ke slide ya. Oke, saya akan sharing dulu ya. Ya, saudara, seperti kita tahu ya bahwa tema gereja kita ya, I Care ya, itu kejadiannya maksud saya itu dicanangkan sebelum ada kejadian COVID ya. Saya gambarkan di sini, di gambar ini kiri ya, ada virus ya, virus COVID, bukan untuk nakutin ya, ini kontekstualnya ada dengan khotbah hari ini ya. Tema I Care ini bicara tentang kepedulian ya. Jadi memang kepedulian ini ya, nanti kita pelajari juga di kitab Filipi 2 ya, bahwa kepedulian ini berbuahkan kesatuan ya, ada konteksnya ya. Saudara, saya sengaja cantumkan gambar COVID ini ya, bukan hanya untuk mengingatkan bahwa kita saat ini sedang ada dalam situasi yang tidak mengenakan ya, pandemi ya, tetapi ternyata saudara ada ancaman tersembunyi ya di balik pandemi COVID ini yang harus kita waspadai, saudara ya. Saudara pernah sering dengar mungkin di berita-berita juga ya, kalau kita perhatikan dengan teliti ya, himbauan dari bulan Maret saya lihat tuh, sejak ada wabah COVID ini, Presiden Indonesia aja mewanti-wanti ya, supaya kita walaupun kita ada work from home, ada PSBB ya, ada pokoknya kita sepertinya diisolasi di rumah, jangan kemana-mana, jangan bergerak, tapi diingatkan selalu bahwa jangan menjadi individual ya, jangan hanya memperhatikan diri sendiri, tapi perhatikan juga lingkungan kamu gitu. Ini sesuatu yang agak sulit ya, karena kita tidak secara natural bisa ikut mengikuti himbauan itu gitu ya. Harus dilatih saudara ya. Nah, bahaya tersembunyi akibat COVID adalah individualisme ya. Kita tahu bahwa selama pandemi ini gitu ya, kerja di rumah ya, yang biasa kita bertemu dengan rekan-rekan kerja dan sebagainya, kita sepertinya tidak bersosialisasi ya, diisolasi ya, kebalikannya sepertinya. Anak-anak juga sekolah online di rumah juga ya, tidak ketemu teman-teman ya. Orang semakin, bahkan mungkin semakin asik dengan gadgetnya, itu pun menjauh dari sosialisasi ya. Kemudian bahkan asik dengan dirinya sendiri, mungkin hobi ya. Sekarang saya lihat banyak sekali orang hobi sepeda, masih mending bersosialisasi sedikit ya, tapi saking asiknya bersosialisasi yang menyenangkan itu mungkin lupa ada tujuan yang lebih besar dibalik daripada konteks hari itu, kesatuan ya. Dampak negatifnya adalah orang semakin individualistis, tidak peduli orang lain, mungkin juga semakin tidak peduli ibadah. Dan konon tingkat perceraian pun meningkat ya. Pernah saudara dengar berita yang viral kan ya? Mungkin di berita-berita sosmed ya, antrian yang panjang di catatan sipil kali ya, itu tentang gugatan perceraian, katanya konon ya, perceraian semakin meningkat karena kenapa? Rupanya ini individualistik meningkat ya. Jadi saya terangkan individualistik itu apa ya? Paham yang mementingkan hak pribadi tanpa memperhatikan orang lain, hidup tanpa sosialisasi dengan orang lain ya. Jadi ini kita harus waspadai hal ini ya.
dalam pandangan individualisme, kepentingan pribadi harus ditempatkan pada tujuan hidup manusia untuk mencapai kebahagiaan dan kemakmuran hidup sebanyak-banyaknya. Yang saya kaget tuh dari pencetus individualisme ternyata bukan hanya duniawi, saudara. Ya, saya baca ternyata Martin Luther, Immanuel Kant, gitu. Mungkin ini pemahaman dulu ya, yang mereka sebatas itu, bahwa ini ternyata efeknya bisa menjadi negatif. Dan saya lihat memang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan tentang unity ini. Ya. Dampak negatifnya apa, saudara? Orang lebih cenderung, misalnya dalam keagamaan, dampak dari individualisme ini ya, orang lebih cenderung menampilkan mungkin kesalehan, tampilan keagamaan ya, bukan esensi ibadahnya, persekutuan dengan Tuhan ya. Nah, unity, saudara ya. Jadi yang akan sampaikan adalah saya tidak akan membahas lagi tentang individualisme, itu pengantar aja, kewaspadaan bahwa unity ini sangat amat penting ya, dan berlawanan dengan individualisme ini ya. Jadi yang akan disampaikan adalah suatu pemikiran, saudara ya. Jadi kalau saudara hari ini, saudara mungkin sudah tahu tentang unity dari lagu-lagu dan khotbah-khotbah yang lalu, sering sekali kita dengar tentang unity. Tetapi hari ini saya ingin mengajak saudara untuk begini, saudara bukan hanya mengerti, tetapi saudara juga bahwa yakini, ya, seandainya unity ini, saudara sadar bahwa unity ini adalah kehendak Allah. Saudara sadar bahwa unity ini akan membawa kebaikan bagi hidup saudara. Ya. Saudara yakin bahwa unity ini akan membawa hidup saudara jadi lebih ringan. Ya. Saudara yakin bahwa dengan unity ini saudara bisa melakukan lebih banyak hal. Ini bicara dampak, saudara. Ya. Nah, diharapkan gitu, setelah saudara sadar akan hal ini dan yakin sepenuh-penuhnya bahwa hal ini diperlukan gitu ya, saudara mulai bertindak. Nah, ya, tindakan seperti apa? Yaitu saudara bukan menciptakan unity, karena unity itu tidak diciptakan rupanya, saudara. Tapi saudara mulai mewujudkan, saudara mulai merawat ya unity yang ada ini gitu. Lewat apa? Nanti akan saya sampaikan ya lebih jauh ya. Jadi garis besarnya saya coba tampilkan di sini ya. Oh, nggak bisa karena ini lewat ini ya. Jadi garis besar yang saya akan sampaikan, saudara ya. Pertama gini, bahwa kita harus mengerti dulu tentang unity ini secara persis ya. Jadi dan juga potensinya. Ini memotivasi kita untuk bergerak ke sana. Dan yang kedua itu bagaimana cara mewujudkannya, merawatnya gitu, yaitu lewat komunikasi ya dan independensi. Jadi itu bangunlah budaya komunikasi, bangunlah budaya kita, saya sebut kita ya. Jadi beda dengan independen ya, interdependensi ya. Dan ketiga yaitu dalam mewujudkan ini kita akan menghadapi kendala-kendala penghalang, yaitu adanya perbedaan dan juga kesombongan dan egoisme ya. Saya masuk ke ayat pengantar, saudara ya. Nah, ini adalah ayat tentang I care, tema tahunan kita ya, yaitu ada di ayat ke-3 dan 4-nya ya. Tapi saya akan baca dari ayat pertama ya. Filipi 2 ayat 1 sampai ke 4. Ya, saudara baca dalam hati aja di rumah ya. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri dan pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ya.
saya bold dan saya ada yang kuning ya. Saya ini tekankan di sini ya. Ayat ini dibuka dengan kata-kata yang sangat bagus, saudara ya. Jadi di dalam Kristus, ya, saudara. Dalam Kristus ada apa, saudara? Ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh. Ya, saya ambil satu aja. Ya, ada persekutuan roh. Ya, anak Tuhan itu tidak bisa bersatu dengan atau anak Tuhan itu bisa bersatu dengan anak Tuhan yang lain, saudara, ya, karena ada dalam Kristus ada persekutuan roh, ya. Sebenarnya simpel sekali, ini menjadi satu dasar bahwa Tuhanlah yang menciptakan kesatuan, saudara. Ini suatu privilege, satu anugerah, ya, atau a gift, dibilangnya kalau itu katanya gift itu kasih karunia Allah, ya, satu pemberian, jangan disia-siakan gitu. Jangan disepelekan, jangan direndahkan. Kalau kita sadar, ya, mestinya ini kita tahu bahwa ini kehendak Allah. Kita harus berjuang untuk mewujudkan ini, bukan menciptakannya lagi, karena ini sudah diberikan, ya, kepada kita. Ya, bagus sekali juga bahwa kata-kata ini di dalam Kristus, ya, sehingga kita bisa boleh berkata bahwa rasanya di luar Kristus sulit sekali memang membentuk persatuan, ya. Nah, jadi dari ayat-ayat ini kita tahu bahwa di dalam hendaklah kamu sehati, sepikir, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Ini bicara tentang kesatuan, kita udah tahu, ya. Dan di bawahnya dikatakan dengan tidak mencari kepentingan sendiri, puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati, ya, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Saudara, orang yang mencari puji-pujian itu adalah orang yang tanpa sadar sedang meninggikan diri, saudara, ya, mencoba menaikkan dirinya lebih daripada yang seharusnya gitu. Seharusnya biar aja pujian itu kan tidak usah dicari gitu, ya. Bahkan mungkin kita lebih idealnya lagi berharap bahwa pujian itu dari Tuhan, ya. Oke. Kemudian dikatakan juga bahwa perhatikanlah kepentingan orang lain, ya. Jangan memperhatikan kepentingan sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Itu adalah tema I care, ya. Nah, yang masalah, saudara, ya, sesuatu yang dianggap penting oleh seseorang, gitu, ya, itu berbeda, saudara, ya. Makanya nanti akan dibahas perlunya satu komunikasi, ya, dan juga pembaharuan budi, perubahan pembaharuan budi, ya. Oke. Ya. Nah, ini tentang pengertian, saudara. Unity atau kesatuan ini adalah bicara tentang sinergi, ya, yaitu dibilangnya apa? Suatu kerjasama, ya, dua atau lebih orang, ya, yang menghasilkan efek gabungan yang lebih besar daripada jumlah efeknya yang terpisah, ya. Jadi saudara kerja, satu orang kerja menghasilkan dua orang bukan menghasilkan 4, saudara, lebih dikatakannya. Jadi ada, memang saya pernah bahas ini tentang sinergi, ternyata di bulan awal tahun, ya, Januari itu pernah saya bahas tentang sinergi. Di sana saya ambil contoh tentang satu kejuaraan, ya, kontes kuda, ya. Juara 1 bisa menarik 2.250, juara 2 2.000. Tetapi waktu kuda 2 ini disatukan, dia bisa menarik 6.000 kiloan lebih, gitu. Ya, dampaknya lebih besar, ya. Di pengkhotbah lebih dahsyat lagi, saudara. Pengkhotbah 4 ayat 12 dikatakan bahwa tiga tali lembar tidak mudah putus. Ini seringkali kita kutip, ya, untuk menerangkan bahwa persatuan suami istri yang ketiga itu adalah Tuhan. Itu sangat benar, saudara, ya. Sinerginya itu tidak bisa lepas seperti ayat tadi, ya, dikatakan bahwa harus dimulai di dalam Kristus, ya. Itu dahsyat sekali, ya. Saudara, persatuan di dalam Kristus itu ini kita ngobrol aja, ya, saudara, bicara-bicara, ya. Suami dan istri itu ternyata bukan satu kesatuan dua orang yang menjadi satu lembaga pernikahan, saudara, ya. Tetapi
apabila kesatuan ini terjadi di dalam Kristus, ya, maka akan terjadi sesuatu yang supranatural mengikuti, saudara, karena ada di dalam kesatuan di dalam Kristus, ya. Ini dahsyatnya kesatuan, saudara, ya. Kadang-kadang kita merendahkan saja, hanya mencari kecocokan dan sebagainya. Saudara nggak pikirkan sesuatu yang dahsyat sedang Tuhan rancang di dalam kesatuan rumah tangga, contohnya, bahkan komunitas juga, ya, bahkan gereja-gereja gitu. Bahkan seperti lagu tadi luar biasa, yaitu sebenarnya dari Yohanes, ya, kitab Yohanes 17, bahwa kalau kamu bersatu, ya, dengan Bapa gitu dalam kamu, ya, dan kamu semua bersatu di dalam Kristus gitu, ya, maka semua orang akan mengenal Yesus Kristus. Dia adalah Tuhan, juru selamat manusia. Dia diutus oleh Bapa. Ini dahsyat, ya. Nah, di bawah ini saya tuliskan bahwa unity itu harus di-maintain, ya, harus dirawat, harus dipelihara, ya, bukan diciptakan oleh manusia, ya. Itu suatu yang a gift, ya, karunia Allah, ya. Oke. Saudara, ini saya ambil beberapa. Jadi ini perenungan saya tentang unity, saudara, ya. Saya tidak bisa melewatkan hal ini, gitu. Kita nggak bisa melewatkan hal ini. Kita harus tahu persis apa yang terjadi kalau unity itu terjadi entah di keluarga, komunitas, ya. Ini otomatis, saudara. Buah yang apa yang terjadi gitu. Contohnya gini, berbuah banyak itu bicara tentang bersatu dengan Tuhan, ya. Kesatuan, Yohanes 15 ayat 5. Nanti saudara catat ini, lihat, ya, pelajari di rumah. Kemudian 2 orang bersatu sepakat, doanya dikabulkan. Dahsyat, saudara, ya. Kemudian ini tentang hidup rukun, diberkati Tuhan, ya. Kemudian ini cerita tentang Babel, ya. Kalau orang-orang mulai satu bahasa, apapun yang direncanakannya tidak ada yang tidak terlaksana, ya. Kemudian di Kisah Rasul ini jemaat mula-mula bersekutu, bahkan mereka sharing, ya, berbagi. Tuhan tambahkan jiwa-jiwa, saudara, ya. Ini dahsyat sekali. Ini harusnya terlihat di dalam keluarga, komunitas, dan lingkungan kita, saudara. Mestinya. Kenapa enggak? Mungkin saja beberapa hal harus kita perbaiki, ya. Beberapa hal harus kita lakukan lebih intens lagi sejak dini, ya. Ini tidak terjadi ujuk-ujuk gitu, saudara. Tidak terjadi tiba-tiba gitu, ya. Walaupun tidak diberikan, tidak terjadi dengan otomatis gitu. Ada bagian kita, ya. Kemudian kesatuan anak-anak Tuhan menghasilkan keturunan ilahi, ya. Kemudian kesatuan tubuh Kristus, kitab Efesus, tumbuh menjadi dewasa rohani. Seharusnya kita sering berkumpul seperti ini makin hari, ya. Dan saya lihat memang ada peningkatan kerohanian pada diri tiap-tiap orang. Hanya gitu, himbauan saya, setelah saudara mendengarkan bahwa betapa adanya suatu powerful di unity ini, kita akan lebih giat lagi melakukan hal-hal penting dalam kehidupan kita, ya. Kemarin Pak Johnson sharing tentang penggunaan waktu, ya. Apa yang kita gunakan dengan waktu kita sehari-hari, ya. Sadar nggak bahwa ada hal-hal penting yang semestinya kita bisa lakukan, kita kejar, kita fokus, ya, untuk dengan suatu kesadaran bahwa ini membawa kebaikan, ini membawa dampak yang sangat besar, teramat besar, ya. Oke, ya. Nah, sayang sekali sebenarnya saya ingin tutupi dulu yang bagian bawahnya, rupanya ini tidak bisa muncul, tapi nggak apa-apa, saudara, ya. Saudara, perhatikan dulu muka saya saja dulu, jangan yang isinya, ya. Jadi gini, kalau saya pertanyakan, ya, apa faktor terbesar perceraian umumnya, ya. Seringkali kita mendengar, dan saya sudah tanya beberapa orang juga, katanya faktor ekonomi, ya. Tetapi kalau kita lihat grafik ini, lihat tabel ini, ya, faktor ekonomi bukan faktor ekonomi, saudara, ya. Faktor ekonomi hanya kedua, saudara. Mana ya faktor ekonomi? Kemarin saya lihat ada faktor ekonomi. Ada nggak di sana? Ada di bawah tuh. Oh, ketutup ya? Di saya nggak muncul ya? Kelihatan sih. Ada kelihatan? Oh, di layar saya nggak muncul. Oke. Faktor ekonomi ternyata
kira-kira kurang lebih berapa di situ? 105. Oh, muncul sekarang 105 ya. Oh, kalau mouse-nya ke layar ternyata hilang, ditutup ya. Jadi hanya 2/3 daripada yang apa, saudara? Yang terbesar apa? Perselisihan, pertengkaran terus-menerus. Itu bicara apa, saudara? Komunikasi yang nggak benar. Ternyata faktor terbesar dari perceraian adalah komunikasi. Jadi ini perlu benar-benar, kalau saudara ditanya untuk membuat persatuan, jadi gimana? Apa saya harus bertindak? Perbaiki komunikasi. Bagaimana kamu berkomunikasi? Saudara ribut suami dengan istri, kemudian saudara matikan HP ya. Beberapa kali saya lihat ya, kalau ada orang ribut nggak setuju sesuatu ya, di WhatsApp aja grupnya, begitu nggak setuju ribut, kemudian dia left. Itu komunikasi yang tidak benar, saudara. Saudara tidak sadar apa yang saudara sedang lakukan. Saudara memutus komunikasi. Memutus komunikasi sama dengan memutus persatuan. Memutus persatuan, saudara memutus berkat. Buat siapa? Buat komunitas, buat saudara sendiri. Ya. Ini harus benar-benar, saya pikir, dimengerti, diyakini, saudara, ya, supaya betul-betul keluarga kita tuh punya dampak. Ya, jangan biasa-biasa aja gitu. Jangan hanya segera survive dari, memang situasi saat ini sangat berat, saudara, buat segala hal ya, untuk keluarga, untuk komunitas ya, semua berat gitu ya. Tapi lewat Unity ini, kebersamaan ini bukan hanya mampu saudara lolos gitu, tetapi saudara bisa memberi dampak positif ya. Saya bilang juga, libatkan Allah di dalam Unity ini, saudara ya. Kejadian supranatural akan mengikuti saudara ya. Ini bukan hanya sekedar teori, saudara ya. Saya percaya saudara pernah mengalami hal kecil ataupun besar ya. Tapi saudara hari ini diingatkan kembali gitu ya. Sesuatu yang besar terjadi dalam kehidupan kita ya. Benahi komunikasi ya. Kemudian nah, saya ambil satu, untuk lebih yakin lagi, saya ambil satu ayat lagi di Kejadian 11 ayat 6. Ini cerita tentang Babel ya. Dan ia berfirman, Allah yang berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa. Ini bicara tentang komunikasi, saudara ya. Satu bahasa untuk semuanya. Dan ini baru permulaan usaha mereka. Saudara, komunikasi itu jangan dianggap sebagai satu tujuan. Ini baru usaha, ya, permulaan, ya. Dan dikatakan ini dahsyat sekali, saudara. Ayat sangat teramat dahsyat. Mulai sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan terlaksana. Dahsyat nggak, saudara? Ya, dahsyat. Luar biasa, ya. Ayo kita lakukan, saudara. Ya, bangun komunikasi yang benar, positif, ya. Kemudian rencana Tuhan itu bukan keseragaman, tetapi keberagaman. Tapi kita bisa bersatu lewat itu. Sebenarnya ini yang nanti selanjutnya, saudara, ya. Oke, saudara. Ini cerita tentang apa, saudara? Sebenarnya kitab Wahyu ayat 5, pasal 5 ayat 9, bahwa segala suku, kaum, bahasa bersatu menyembah Dia sebenarnya. Oke, next ya. Nah, jadi hal pertama yang bisa kita lakukan adalah komunikasi. Hal kedua adalah kita bisa bangun budaya kita, ya. Jadi pada umumnya apa ya? Ini jarang, ya, tidak spontan terjadi. Ini harus diusahakan, saudara. Jadi saya terangkan dulu kenapanya, ya. Jadi ada 3 tingkatan relasi, saudara, ya. Dependent, ya, tergantung, ya. Di sini gambarnya contohnya adalah seperti bayi atau anak-anak kecil, makan masih disuapin, jadi tergantung ibunya, ya, sama mamahnya, ya. Kemudian tingkat kedua adalah independen, yaitu mungkin anak sudah mulai bisa makan sendiri, ya. Kemudian bahkan dia
mungkin bisa bekerja sendiri ya, ini udah mandiri ya, mandi sendiri ya, waktu kecil nggak bisa dimandiin, udah gede mandiri, itu baru independen saudara ya. Ini satu tingkatan, kita tidak boleh berhenti di sini. Atau dalam mendidik anak juga saya sering tahu dari pelajaran Growing Kid itu ya, bukan mengharap kekristenan itu bukan sasarannya independen ya, tetapi interdependent ya, saling ketergantungan saudara ya. Ini tidak otomatis terjadi ya, tidak muncul sendirinya, perlu latihan bahkan sejak awal ya. Mulai di mana saudara? Di rumah saudara ya. Jadi contohnya yang tadi di keluarga ya, mungkin saya pernah tahu tuh di rumah itu misalnya pertama gini, libatkan anak-anak ya, ini latihannya nih ya, libatkan anak-anak di dalam pekerjaan yang untuk kepentingan bersama ya. Misalnya beresin kamar kepentingan bersama enggak, kepentingan dia beresin itu wajib gitu, tapi lebih jauh kita harus libatkan dia untuk membangun interdependen itu, libatkan dia misalnya membuang sampah. Itu sampah itu kan sampah sekeluarga, seisi rumah ya. Kemudian apalagi mungkin ya, cuci piring sehabis makan atau beresin meja makan ya. Itu kan hasil bersama gitu. Tetapi kalau dilibatkan, ini anak-anak sering bilang kenapa saya, itu tanpa sadar sebenarnya kita sedang membangun budaya kita, jangan budaya saya gitu. Kamu memang bisa cuci piring sendiri, kamar sendiri, tapi interdependensi ini tidak natural muncul, harus dibentuk, harus dibudayakan gitu ya. Contoh di gereja dependen itu mungkin kita ajak orang itu beribadah ya, lama-lama terlatih, dia nggak usah diajak pun dia berkomitmen beribadah. Cukup nggak cukup saudara, baca firman Tuhan ya. Ada yang namanya pelayanan saudara. Pelayanan itu apa ya? Ya artinya kita punya satu kontribusi terhadap komunitas itu gitu ya. Kalau di keluarga kontribusi terhadap keluarga, di komunitas gereja kontribusi terhadap gereja. Nggak boleh berhenti saudara ya. Interdependensi itu bicara dampak saudara ya. Kalau independen saudara hebat, saudara yang dipuji, saudara boleh diacungi jempol. Interdependensi itu bicara dampak, bagaimana kita ya punya dampak gitu terhadap sesuatu, komunitas, lingkungan ya, bahkan tubuh Kristus. Kalau di masyarakat ada sekarang lagi banyak bansos ya, itu tergantung kepada pemerintah. Kemudian dalam situasi COVID ini di mana ekonomi sedang terpukul, saudara masih bisa independen, itu luar biasa ya. Tetapi saudara tahu nggak bahwa kita mampu melakukan satu terobosan saudara ya. Lewat kesadaran interdependen ini, kesadaran lingkungan, memperhatikan kepentingan orang lain di luar kita gitu ya. Saudara punya kontribusi besar terhadap masyarakat, lingkungan, dan sebagainya. Bahkan juga skala kecil komunitas kita ya. Dalam hal apa saudara? Soal ekonomi bisa aja ya. Saya sedang bercita-cita mewujudkan koperasi saudara ya, lewat hidroponik yang sampai hari ini masih diperjuangkan berat sekali ternyata, karena bukan urusan, masih banyak urusan-urusan pribadi dan lain yang perlu saya benahi gitu ya. Tetapi itu adalah tujuan saya ya kan. Kesadaran itu kayaknya saudara juga bisa kembangkan sendiri di kehidupan masing-masing saudara ya. Tapi arahnya ya, bangunlah budaya kita di dalam keluarga, di dalam komunitas maupun masyarakat kita ya, maka akan terwujud ya. Saudara dengar hari-hari ini ada demo dan sebagainya ya, dengan tujuan menurunkan kekuasaan ya. Saya pikir salah satu penyebabnya adalah kita memang belum punya budaya kita, negeri kita ya, negara kita gitu. Ini perlu lebih lagi. Dan satu lagi saudara, ada penyebab
saya akan masuk ke yang berikutnya, saudara ya, yaitu bahwa masalah yang dihadapi saat kita hendak mewujudkan kesatuan ini. Saudara, masalah pertama adalah bahwa kita harus sadar ada perbedaan. Ya. Perbedaan ini bisa diinikan lewat perubahan pikiran, saudara. Ya, di Roma 12 ayat 2. Ya. Perbedaan itu bukan satu penghalang bagi kita orang percaya, saudara. Ya. Saudara, ini salah satu perbedaan adalah cara berpikir laki-laki dan wanita. Ini emang ironis, saudara ya. Contoh perbedaan ini di dalam undang-undang yang baru dikeluarkan ya, undang-undang Omnibus Law ya. Agak kalau kita nggak sadar bahwa ini perbedaan itu memang ada gitu ya. Muncullah bahwa kalau saya tidak setuju dengan pemikiran kamu, ya berarti kamu yang diganti gitu, kamu yang harus turunkan. Ini yang tidak menghargai satu perbedaan, saudara. Bahwa sebenarnya tanpa perbedaan itu tidak ada dasar untuk sinergi, tidak ada dasar mewujudkan sesuatu yang lebih. Contohnya yang laki-laki dan wanita tadi gitu ya. Di dalam keluarga juga sama, saudara ya. Menurut saya yang terbaik adalah kalau ada satu konflik tentang perbedaan ini, ya. Kembali kepada aturan. Kalau di keluarga itu suami adalah kepala gitu, bukan berarti langsung istri ambil alih, ya. Atau di masyarakat juga saya ambil alih karena kamu nggak kompeten, karena berbeda pandangan dengan saya, nggak bisa gitu. Kembalilah kepada aturan, hargailah otoritas. Ya, dalam keluarga otoritas adalah kepala suami. Ya. Ini satu-satunya cara, saudara, untuk menghandle perbedaan gitu. Ada juga nanti perbedaan nilai, kepentingan, saudara, ya, apalagi tujuan visi. Ini yang dihimbau di ayat Filipi 2 itu. Hendaklah kamu sehati, sepikir, bahkan satu tujuan, ya, dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri, karena itu mengaburkan, saudara, tujuan saudara, ya. Oke, sadar ada perbedaan, ya. Kemudian yang kedua, saudara. Penghalang kedua adalah kesombongan egois. Nah, ini adalah buah kedagingan, saudara, di kitab Galatia. Ya, nggak ada cara, saudara. Ini saudara harus bergaul dengan Allah, ya, menyatu dengan Tuhan. Saudara harus dikatakan gini, bahwa hidup dipimpin oleh Roh. Saya pikir tadinya hidup dalam Roh, ternyata bukan. Ayat Galatia itu hidup dipimpin oleh Roh, ya. Karena rupanya seringkali manusia itu mengikuti suara kedagingan, saudara ya. Saudara, ya ini caranya dengan apa? Dengan hidup bergaul dengan Allah. Kemudian jangan keraskan hati, saudara ya. Kemudian untuk menghilangkan kesombongan egois ini adalah kita, karena kedagingan ini umumnya datang lewat godaan, saudara ya. Kita harus singkirkan semua godaan, saudara ya. Supaya apa? Godaan ini supaya kita bisa hidup kudus, bergaul dengan Tuhan, ya. Oke. Itu isi khotbah yang hari ini, saudara. Ini ada satu kesaksian, ya. Kemarin di Komsel, Ami minta saya kesaksian. Saya nggak siap dengan kesaksian bagaimana hidup keluarga kami yang sudah 24 tahun pernikahan, saudara. Saya jadi tadi pagi atau kemarin malam saya merenungkan hal ini, saudara ya. Jadi kalau saya pikir, saudara ya, 24 tahun pernikahan sepertinya biasa-biasa aja ya, nggak ada sesuatu yang enteng-enteng aja gitu, 24 tahun menikah. Tetapi setelah saya renung-renung ya, banyak sebenarnya kejadian-kejadian yang berat yang kami lalui ternyata selama 24 tahun. Hari ini kami merasa itu biasa-biasa aja yang kami lalui gitu. Kenapa, saudara? Ya,
ternyata ya karena kita lalui bersama, nggak sendirian. Kalau saya lalui itu sendirian, mungkin berat. Ya. Nah, yang pertama adalah bahwa saya bersyukur bahwa dan saya merasakan bahwa 24 tahun pernikahan kami itu adalah bisa berlangsung hanya karena anugerah Allah. Ini betul-betul bukan hanya lip service, saudara ya. Saya sungguh-sungguh merasakan bagaimana peran Allah di dalam kehidupan kami berdua ya, terutama ya pernikahan kami gitu. Tanpa kasih karunia Allah rasanya tidak mungkin kami lalui ini ya. Saya tidak akan terangkan detail-detailnya saudara ya. Nanti di komsel aja saudara. Juga komunitas saudara ya. Saya sangat bersyukur berada di satu komunitas ya yang membuat saya tuh bisa sungguh-sungguh bertumbuh saudara. Kesabaran Pak Johnson, saya sudah berkelit berkali-kali untuk menyampaikan firman Tuhan ya. Pak Johnson selalu dengan berbagai caranya tuh bisa aja. Tapi terus terang bagi saya ya, tugas itu kalau waktu diberikan tuh terasa berat beban, tapi waktu saya melakukannya dan setelah lewat apalagi ya, tanpa terasa itu lebih banyak berkatnya gitu daripada bebannya gitu ya. Jadi terima kasih Pak Johnson. Saya juga bersyukur punya teman-teman Willy dan sebagainya gitu yang selalu itulah yang membuat saya bisa berdiri hari ini gitu secara rohani, keluarga dan sebagainya ya. Lebih-lebih lagi komunitas Komsel itu ternyata saudara perjuangkan saudara ya. Komunitas Komsel itu kontribusinya teramat besar ya. Hal-hal yang tadi kita bahas itu ada semua di dalam Komsel saudara ya. Sesuatu kalau saat-saat seperti hari ini ya, seperti PSBB sekarang ini gitu ya, yang paling dirindukan adalah Komsel saudara. Ngerumpi bareng-bareng, ngobrol bareng, ketemu bareng ya, sharing, ngobrol-ngobrol ya. Nggak lewat Zoom tapi ketemu langsung itu sesuatu yang sangat dirindukan ya. Rasanya kita semua nggak sabar ya nunggu keadaan ini bisa pulih kembali ya. Tapi jangan berhenti di sana, saudara. Saudara bisa perjuangkan dengan media yang ada sekarang ini, ya. Bangun komunikasi, ya. Kemudian lakukanlah yang tadi, ya. Jadi bangun budaya kita di rumah, ya. Kemudian yang pasangan hidup yang ketiga, ya. Ya, saya sangat bersyukur punya istri Ina, ya, yang walaupun akibatnya adalah rambutnya katanya putih. Ini saya disalahin, saudara. Rambut Ina putih itu karena saya katanya. Ya memang saya mungkin bersyukur ya punya Ina yang bisa mengerti saya, kekurangan saya gitu ya. Keluh kesah saya gitu, ke siapa lagi. Masa saya ngeluhnya sama Willy ya Will ya. Ngeluhnya ya sama istri lah gitu. Tapi 24 tahun dia bisa menerima keadaan ini dan saya rasa saya pun mau berubah. Jadi untuk Ina ya, jangan menyerah. Besarkan hatimu, rambutmu akan menjadi semakin hitam. Dicet. Saya bersyukur juga untuk anak-anak yang luar biasa ya. Jadi yang saya syukur dari anak-anak ternyata saudara ya, dari anak-anak kita, kalau anak kita mau mendengar nasihat kita, itu sebagai orang tua kayaknya ada rasa ucapan syukur ya, lega rasanya ya. Juga kalau bagi anak-anak yang mau meluangkan waktu bersama dengan kita orang tua, walaupun sudah besar gitu ya, rasanya itu satu privilege ya buat kita tuh, kesenangan lah ya, kebanggaan, bukan memang membawa sukacita buat kita tuh ya. Nah itu saudara yang saya bisa saksikan buat Ami. Saya udah nggak punya utang, saya udah kesaksian. Saudara, saya akan tutup dengan satu video ya. Ini video luar biasa saudara ya. Mudah-mudahan lancar, kalau enggak saya butuh bantuan George untuk hal ini ya. Jadi saya share video ini ya. Bentar, oke. Jadi saudara, sewaktu saudara saksikan ini, saudara renungkan tadi firman yang kita bahas bareng-bareng ya.
Oke. Oke, saudara, kita akan tutup dalam doa. Jadi sebelum doa ya, jadi saya rangkum singkatnya, saudara. Saat kita saling peduli, memperhatikan, saling membantu, akan membawa kita pada tujuan, bahkan rencana Tuhan digenapi dalam kehidupan kita ya, saudara ya. Jadi mari kita rawat, wujudkan kesatuan dalam keluarga, komunitas, tempat kerja, dan masyarakat. Lewat apa? Bangun komunikasi dan bangun budaya kita, interdependensi itu ya. Kita tutup dalam doa ya. Bapak, kami bersyukur siang hari ini kami bisa merenungkan firman-Mu mengenai unity ini. Tuhan, kami tahu bahwa firman-Mu telah jatuh di dalam hati kami yang paling subur, Tuhan. Firman-Mu akan berbuah dengan lebat. Firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia, akan melakukan titah-Mu, Tuhan. Berkati setiap jemaat, Tuhan, untuk bisa mewujudkan kesatuan ini nyata, Tuhan. Pasangan demi pasangan, keluarga demi keluarga, komunitas kami, Tuhan, kami bersatu di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan. Sehingga Tuhan kami akan memberikan dampak, Tuhan. Sehingga kami bisa mewujudkan rencana-Mu, Tuhan. Sehingga orang bisa melihat bahwa Kristus sungguh-sungguh hidup di tengah-tengah kami, Tuhan. Diberkati setiap pribadi lepas pribadi, Tuhan, keluarga demi keluarga, di dalam nama Tuhan Yesus, kita sama-sama katakan, amin. Amin. Iya. Terima kasih untuk firman-Nya, Koaan. Sama-sama. Ya, saya percaya Bapak Ibu jemaat sekalian diberkati sekali dengan apa yang kita dengarkan siang hari ini. Ya, jujur saya mau katakan bahwa jemaat ini sampai hari ini boleh ada, semua itu karena kesatuan yang boleh terjadi di tengah-tengah jemaat ini. Ya, saudara bisa lihat 13 tahun perjalanan jemaat ini bukan waktu yang sebentar. Banyak sekali hal-hal yang kita alami bersama, ya, suka duka, saat-saat tegang kita lalui bersama, ya. Dan saya percaya itu tadi ya, kita bersama-sama tadi nonton satu video yang sangat menginspirasi, ya, bagaimana angsa itu tidak keluar dari kawanannya. Ketika dia keluar, dia tidak bisa lakukan apa-apa. Itu seperti ya satu firman yang Yesus katakan bahwa kalau kita nggak tinggal di dalam Tuhan, tadi Kohan juga sempat bilang bahwa kesatuan itu dimulainya dari Tuhan. Kita nggak pernah bisa bersatu, nggak akan pernah bisa menjadi satu kalau kita nggak mulai dulu bagaimana kita kita bersatu dengan Tuhan sendiri. Dan saya percaya 13 tahun jemaat ini berjalan di dalam semua musim kehidupan jemaat ini, masalah yang kita hadapi bersama-sama, masalah silih berganti ya, tekanan-tekanan yang datang, kita bisa lalui semua itu karena kita punya waktu untuk bersama-sama berdoa, saudara. Dan saya percaya ketika jemaat bersatu berdoa bersama-sama itu jadi kekuatan. Kita tidak lari, kita tidak menjauhkan diri, tapi kita menyatu, kita masuk di dalamnya. Dan saya percaya itu menjadi kekuatan. Dan apa yang kita dengar hari ini sangat baik sekali, sangat bagus sekali. Dan saya mau katakan itu benar sekali. Apa yang kita alami dalam jemaat ini adalah satu buah kesatuan yang Tuhan sudah kerjakan di tengah-tengah kita. Dan saya percaya Tuhan senang melihat ketika ada kesatuan, Tuhan senang ada di situ, saudara. So, jadi jangan jauhkan diri dari pertemuan-pertemuan yang diadakan. Saudara bisa bergabung di dalam komunitas-komunitas sel yang ada, komsel-komsel yang ada, pertemuan-pertemuan yang dilakukan, pertemuan doa, pertemuan youth, terlibatlah di situ. Dan saya percaya itu akan membuat saudara lebih kuat. Karena percaya kita tidak akan pernah bisa kuat kalau kita hidupnya sendiri. Amin, saudara. Saya percaya Tuhan, firman Tuhan begitu memberkati kita semua hari ini. Sama-sama kita akan melihat pengumuman untuk minggu ini. Ya, ini tema di bulan Oktober, kita udah masuk di minggu terakhir. Tema yang dibawakan oleh Pak An, Kesatuan.
Dan kita akan masuk minggu depan di bulan November. Saya nggak tahu apakah ada. Oh, tidak ada. Ya, nanti tema untuk bulan November akan saudara bisa lihat, nanti akan dibagikan mungkin di Warta atau mungkin juga saudara bisa lihat minggu depan. Oke, terima kasih untuk semua hamba-hambanya yang sudah melayani dalam bulan ini, menyampaikan firman Tuhan yang saya percaya sangat memberkati setiap kita. Lanjut, ya, doa Sabtu, seperti yang tadi saya angkat, saudara, ini nafas hidup kita sebagai jemaat. Mari saya undang kita semua untuk terlibat, bergabung di dalam doa jemaat yang kita lakukan setiap hari Sabtu, jam 6:30 malam. Ya, saya percaya kita akan saya percaya ini salah satu kunci kenapa jemaat ini bertahan dan kuat, karena jemaat ini suka berdoa. Ya. Selamat ulang tahun untuk Jocelyn Patricia. Ini maaf, tidak ada marga atau borunya, saya ingat. Ini anaknya ganda, Ibu Lori. Erli bukan ya? Atau Jocelyn? Bu Erli. Oke, maaf kalau saya salah. Selamat ulang tahun Jocelyn. Ya, dan juga tanggal 29 Oktober ada Bung Tomos Sutasoid. Kebetulan tidak ikut ibadah hari ini, mungkin bisa kita ajak-ajak juga untuk ke depan, untuk bisa kayak begini jadi ingat ya, kita punya saudara nih nama Tomos. Ya, next time kita ajak mereka untuk bisa bergabung. Bapak Ibu, saya undang juga kita lebih aktif untuk jemaat-jemaat yang mungkin mereka tidak tahu atau mungkin belum kurang informasi mengenai ibadah Zoom kita. Mari aktif aja untuk share, untuk kasih tahu. Saudara bisa share linknya, kasih tahu kita ada ibadah Zoom seperti itu, saudara bisa ngajak juga. Ya, saudara Bapak Ibu bisa memberikan persembahan jemaat sekalian dengan transfer ke rekening BCA yang tertera di sini atas nama Bapak Aan Tanumi Harja. Ya, demikian pengumuman hari ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan ke Pak Aan. Oke. Ibadah sudah selesai ya siang hari ini. Nanti setelah doa berkat, saudara bisa kalau mau ngobrol-ngobrol bisa fellowship kali ya. Mungkin bisa dipimpin oleh Willy. Oke ya, kita tutup dalam doa ya. Bapa, kami bersyukur siang hari ini Tuhan untuk segala berkat-Mu Tuhan, untuk kesatuan yang boleh terjadi di tengah-tengah kami Tuhan, untuk pemeliharaan-Mu bagi setiap kami Tuhan. Sebelum kami selesai ibadah ini Tuhan, kami mau angkat tangan kami Tuhan, mau terima berkat-Mu. Kita angkat tangan kita saudara. Bapak, Engkau memberkati setiap tangan yang terangkat Tuhan, setiap keluarga demi keluarga, pribadi lepas pribadi, Engkau berkati Tuhan. Perlindungan-Mu atas setiap kami Tuhan. Apa yang kami lakukan Engkau buat berhasil karena Engkau menyertai kami Tuhan. Dalam studi anak-anak Engkau buat berhasil, dalam usaha orang tua Engkau buat berhasil Tuhan. Terima kasih Bapak, ada perlindungan-Mu, dijauhkan dari sakit penyakit Tuhan, juga dari sakit penyakit COVID Tuhan, perlindungan kuasa darah-Mu menutup seluruh kehidupan kami, keluarga kami, pribadi, lepas pribadi Tuhan. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami terima berkat-Mu, kita sama-sama katakan amin. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, silakan.